koordinasi? Sistem koordinasi di dalam istilah biologi? Ada yang tahu? Tentang apa kira-kira? Tahu nggak anak-anak? Atau koordinasi sendiri dalam bahasa Indonesia apa artinya? Silakan, salah satu. Tahu nggak koordinasi? Halo? Halo? Halo, pada kemana ini? Halo Bu, Apa itu koordinasi? koordinasi itu kalau misalnya di MTK itu kayak sistem. Kalau misalnya di biologi sendiri, menurut saya itu koordinasi itu kayak mengatur atau iya Bu, koordinasi tubuh. Mengatur ya. Ya, Asma ya mengatur ini ya? Bu. Iya. Betul ya. Yang lain atau ada pendapat lain? Teman yang lain? Ibu, Ya. betul kayaknya Bu. Dari Koordinasi adalah suatu upaya yang sinkron dan teratur demi penyediaan jumlah serta waktu yang tepat. Iya, ini siapa ini namanya? Nailus Ibu. Nailus. Ya, jadi koordinasi atau juga disebut regulasi ya. Di sini artinya pengaturan. Nah, jadi dalam keseharian bagaimana sistem di tubuh kita ini bisa bekerja bersama itu karena adanya sistem koordinasi yang mengatur ya. Seandainya tidak ada yang mengatur, kita bayangkan ya, tidak akan sinkron. Misalnya nih ya, kita misalnya mau makan ya. Nah, sistem gerak misalnya tidak sinkron dengan sistem pikiran kita ya, sistem saraf kita itu kan adalah berpikir ya. Pikiran kita mau makan tapi misalnya tangan bukan ke mulut ya, tapi misalnya ke hidung atau kemana gitu. Nah, itu kan tidak nyambung ya berarti ya. Kita maunya makan, harusnya masuk ke mulut makanan. Nah, kalau sistem koordinasi ini tidak berjalan dengan baik, bisa jadi tidak ke mulut ya. Termasuk juga sistem yang lain ya. Sistem indera kita ini masuk ya. Jadi misalnya kita melihat ada satu ekor kucing misalnya. Nah, itu kan nyambung ya. Kita mata melihat kucing, pikiran kita nyambung. Oh, itu kucing. Nah, jadi itu antara koordinasi ini mengatur, ini ya yang diatur adalah 3 sistem, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Nah, jadi ketiga sistem ini diatur oleh sistem koordinasi supaya dapat berjalan dengan harmonis ya. Nah, jadi tadi sistem indera misalnya kita melihat tadi seekor kucing, sistem saraf ini nanti berpikir ya, meliputi otak kita kan di sini. Oh, itu kucing. Nah, itu kan sistem saraf ya. Sistem hormon misalnya ketika kita melihat kucing itu misalnya kayaknya kelaparan gitu ya, ada perasaan ya, perasaan kasihan gitu. Nah, itu kan ada sistem hormon yang bekerja ya dalam perasaan itu. Atau misalnya saat kita ketakutan gitu ya, misalnya melihat anjing galak gitu. Nah, sistem hormon bekerja. Akhirnya kita berdebar jantung kita ya, ketakutan dan kita berlari gitu. Nah, ini bisa seiring sejalan karena adanya sistem koordinasi. Ya, jadi silahkan ini nanti insya Allah Ibu bagikan kembali rekamannya. Bisa nanti kalian mencatat ya. Sekarang kita memperhatikan saja dulu. Nah, sekarang ini ya pengertian dari sistem koordinasi. Jadi adalah suatu pengaturan kerjasama ya, yaitu urutan kerja organ ataupun sistem organ. Nah, jadi ketiga sistem organ tadi, sistem saraf, sistem hormon, sistem indera ya, bekerja bersama. Nah, diatur oleh sistem koordinasi supaya dapat berjalan secara harmonis tadi ya. Nah, ini tolong nanti gambarnya digambar ya, bagian dari sel saraf. Kita yang pertama dulu membahas tentang sistem saraf ya. Dimana ini maaf, sebelah ini dulu ya. Sistem saraf ini adalah suatu sistem yang tersusun oleh berjuta-juta sel saraf, di mana nama lain dari sel saraf itu adalah disebut
neuron ya. Fungsi dari sistem saraf sendiri itu adalah yang pertama menghubungkan ya antara tubuh bagian luar dengan indera. Nah, jadi tadi misalnya mata kita itu kan indera ya, sistem indera mata, kemudian telinga ya, penciuman. Ingat ya panca indera ya. Apa saja panca indera? Panca itu artinya 5. Apa saja? Melihat dengan mata, apalagi? Melihat dengan mata. Mencium, Iya, merasa. penciuman, perasa. Dan Iya, jadi Ibu ulang mata ya pertama, ya untuk melihat, kemudian tadi penciuman oleh hidung, telinga ya untuk mendengar, kemudian ada kulit ya, dan juga lidah ya untuk mengecap ya. Kulit untuk meraba dan lidah untuk mengecap. Jadi itulah ya menghubungkan antara sistem indera dengan anggota tubuh ya ataupun dengan dunia luar. Nah, dunia luar kita misalnya mendengar suara burung, maka ditangkap oleh indera pendengaran. Nah, disinilah sistem saraf ya menghubungkan tadi ya. Kemudian fungsi yang kedua mengatur respon ya terhadap rangsangan. Nah, jadi misalnya rangsangan itu bisa dari luar maupun dari dalam tubuh. Kalau dari luar misalnya kita digigit nyamuk begitu ya, maka otomatis tangan kamu biasanya akan memukul ya. Nah, kalau ada nyamuk yang di tubuh kita ataupun misalnya rasa gatal otomatis menggaruk ya. Nah, itu artinya respon ya terhadap rangsangan dari luar. Kalau yang dari dalam misalnya kalian lapar gitu ya, gunakan perut ya di dalam rangsangan dari dalam, maka respon kita mencari makanan. Nah, itu ya untuk sistem saraf. Kemudian yang ketiga juga fungsinya mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya ya. Nah, jadi organ-organ yang lain itu juga diatur oleh sistem saraf ya sehingga berfungsi sesuai dengan fungsinya. Jadi bisa dikatakan sistem saraf ini kan meliputi nanti otak ya sama sumsum tulang belakang. Disitulah ya pusat kendali ya seluruh sistem di tubuh kita ya yang mengendalikan. Nah, mengendalikan seluruh kegiatan ya yang ada di tubuh kita. Ini adalah tugasnya dari sistem saraf. Nah, sekarang kita mengenali tadi sistem saraf ini terdiri dari jutaan sel saraf. Nama lain dari sel saraf sendiri adalah neuron. Nah, fungsinya dari sel saraf atau neuron mengirimkan impuls ini berupa rangsangan tadi atau tanggapan. Jadi dikirim ya dari reseptor, nanti penerimanya itu berupa alat indera, dikirim nanti ke otak maupun sumsum tulang belakang. Jadi sistem saraf ini tersebar ya merata di seluruh permukaan tubuh kita yang menghubungkan tadi antara dunia luar dengan sistem indera kita. Nah, jadi kalau kulit kita tiba-tiba gatal tadi ya, maka otomatis dikirim ke otak ya, reflekslah tangan kita menggaruk ya. Nah, itu adalah tanggapan tadi ya. Dan sistem saraf ini panjang anak-anak ya, aksonnya ini ada yang berapa meter gitu ya, bersambung menyambung sampai ke otak kita dan perjalanannya sangat cepat ya, dalam sekejap, dalam hitungan sekejap mata sepersekian detik ya langsung ya nyambung. Itu kalau yang normal ya. Nah, kalau yang tidak normal ya itu mohon maaf ya yang misalnya hilang ingatan begitu tuh ada gangguan ya pada sistem saraf atau kinerja otaknya ya. Nah, jadi di sini ada 3 bagian dari sel saraf, 3 bagian utama. Yang pertama ini adalah badan sel ini ya. Kemudian ada dendrit dan ini adalah akson ya. Nah, ini bagian utama. Sedangkan bagian lainnya ini ada kita lihat ada inti sel ya di sini nukleus, kemudian ada anak inti di dalamnya nukleolus. Ini ada akson yang panjang ini akson. Kemudian di sini ada nodus Ranvier ya. Antara akson satu dengan yang lain ini ada celah di sini. Ini adalah nodus Ranvier. Kemudian ini yang menyelubungi akson ini adalah selubung mielin. Dan di sini juga terdapat nukleus ya. Nukleus dari sel sewan namanya ini. Kalau satu-satu ini kan akson sepanjang ini, tapi kalau ini satu bijinya ini selnya ya disebut sel sewan. Di dalamnya juga terdapat sitoplasma. Nah, kemudian akson ini ujungnya disebut dengan
akson terminal. Nah, seperti inilah ya satu buah sel ya, tapi disebut sel saraf tadi. Kalau sel tubuh biasa kan tidak ada ininya ya, cuman seperti bulat begitu. Tapi kalau ini sel saraf, dia ada seperti ekornya begini ya, atau disebut akson tadi. Nah, kemudian selanjutnya, jadi gambarnya cukup sekali saja ini ya. Setelahnya ini ditulis saja, nggak usah digambar lagi. Nah, ini tadi bagian-bagiannya. Badan sel, kemudian di dalam badan sel ada badan sel, di dalamnya ada sitoplasma, ada nukleus atau inti sel, dan ada anak inti atau nukleolus. Halo, masih kedengaran suara Ibu? Masih, Bu. Iya, nanti kalau ada kendala info ya. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari dendrit ini ya. Ini perhatikan, dendrit ini yang seperti akar ini. Fungsinya adalah mengirimkan impuls atau rangsangan tadi ke badan sel saraf. Jadi dari reseptor, alat penerima rangsang, berupa tadi alat indera, itu nanti rangsangan yang diterima akan dilanjutkan ya oleh dendrit menuju ini badan sel. Nah, nanti dilanjutkan oleh akson ini ya. Akson nanti mengirim rangsangan tadi sampai ke saraf pusat ya nanti maupun ke jaringan-jaringan lain. Nah, ini ya. Jadi memanjang ini akan dilanjutkan ya sampai ke otak atau sumsum tulang belakang tergantung jenis geraknya. Jadi ya, kalau berupa gerak refleks nanti diteruskannya ke sumsum tulang belakang. Tapi kalau dia gerak sadar seperti kita mau berjalan ya, mau makan itu kan sadar ya, maka diteruskannya ke otak. Tapi kalau gerak refleks maka diteruskannya ke sumsum tulang belakang. Itu bedanya ya. Jadi seperti aliran listrik begitu ya, yang namanya impuls itu sangat cepat ya. Nah, sekarang kita lihat sel saraf sendiri dibagi beberapa jenis. Yang pertama berdasarkan fungsinya, ada yang disebut sel sensorik, ada sel saraf sensorik ya atau neuron sensorik. Yang kedua neuron asosiasi, yang ketiga neuron motorik. Jadi ada 3 berdasarkan fungsi. Masing-masing fungsinya di sini yang pertama, neuron sensorik ini adalah menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Nah, jadi ini ya sensorik. Jadi dari reseptor itu berupa alat indera. Misalnya mata tadi melihat kucing tadi ya, maka akan diteruskan di sini ke saraf pusatnya ya. Nah, saraf pusat kita itu tadi ya bisa otak ataupun sumsum tulang belakang. Ada 2 ya saraf pusat kita. Tergantung nanti gerak refleks atau gerak sadar yang akan kita lakukan ya. Nah, kemudian neuron asosiasi ini adalah menghubungkan ya antara neuron sensorik dengan neuron motorik. Jadi rangsangan tadi diterima oleh reseptor, kemudian oleh neuron sensorik diteruskan ke konektor dulu atau asosiasi, baru diserahkan ke neuron motorik. Nah, neuron motorik inilah yang akan menyampaikan ke efektor. Nah, efektor ini misalnya alat gerak kita. Nah, sementara saraf pusat tadi adalah otak ataupun sumsum tulang belakang. Dan efektor ini adalah alat gerak. Jadi contohnya kalau gerak sadar, misalnya tadi ya, kita mendapat rangsangan lapar ya, maka akan dari perut kita nih ya, rangsangannya diteruskan ke otak kita. Oh, kalau lapar ngapain nih makan gitu ya. Maka oleh otak kita tadi berpikir ya, oleh asosiasi meneruskan ke saraf pusat ini. Nah, kemudian neuron motorik meneruskan ke efektor. Jadi otomatis kita berjalan ya, kaki kita melangkah ke dapur gitu ya, misalnya ngambil makanan lalu kita makan. Nah, seperti itulah ya kinerja dari gerak ya tubuh kita. Jadi ketiga jenis neuron inilah yang menghubungkan sehingga mulai dari rangsangan diterima sampai kita berpikir dan dilanjutkan dengan tindakan ya oleh efektor ataupun alat gerak. Sekarang kita lihat lagi, ini pembagian yang pertama berdasarkan fungsi. Yang kedua, pembagian neuron berdasarkan struktur. Nah, jadi bentuk sel saraf ini juga berbeda-beda. Kita lihat dari strukturnya. Ada yang seperti ini ya bentuknya. Yang pertama,
Lihat berdasarkan gambar ini digambar ya. Ini yang ini satu akson saja dia. Ini yang pertama dan ada dendritnya di sini. Kemudian jenis yang kedua memiliki satu akson dan juga satu dendrit. Tapi bentuknya agak beda ya. Ini di tengah seperti ini ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, di sini memiliki satu akson tetapi bercabang aksonnya ini. Nah, ini yang ketiga jenisnya. Ini dari struktur. Kemudian sekarang kita lihat pembagian pada sistem saraf manusia tadi. Kita kenali dulu ada yang disebut sistem saraf pusat dan kemudian ada yang disebut sistem saraf tepi. Semuanya sama, berfungsi sebagai pengatur. Nah, untuk sistem saraf pusat fungsinya mengatur ya, sebagai pusat ya, pengaturan. Jadi pusatnya di sini mengatur seluruh kegiatan sistem di tubuh kita. Jadi ada ini bagian-bagiannya untuk sistem saraf pusat, otak ya. Otak nanti dibagi lagi, ada otak besar, otak tengah, otak kecil ya. Kemudian ada sumsum lanjutan. Ini dari kepala ya. Sumsum lanjutan ini, dan ada juga sumsum tulang belakang. Sumsum lanjutan itu mulai otak kita sampai leher itu ya, dilanjutkan sumsum tulang belakang dari leher itu sampai nanti ekor ya. Nah, ini sistem saraf pusat. Kemudian sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu adalah ada dua ya, di sini ada sistem saraf sadar dan ada yang sistem saraf tidak sadar. Fungsinya adalah menyampaikan informasi ya ke pusat pengaturan dan dari pusat pengaturan. Nah, jadi nanti kita lihat lagi untuk sistem tidak sadar ini masih dibagi lagi. Ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, sekarang kita lihat otak kita ya. Tadi sebagai pusat koordinasi utama, posisinya sudah tahu ya, di dalam rongga kepala kita yang dilindungi oleh tempurung kepala yang sangat keras ya, fungsinya melindungi karena ini sangat vital ya, sangat penting sekali ya, sehingga harus kita jaga ya dengan sebaik-baiknya. Karena itu kalau kalian naik motor jangan lupa helmnya dengan helm standar, kemudian ditutup ya, dikunci begitu supaya tidak lepas. Karena itu penting sekali. Jadi bukan hanya sebagai hiasan begitu ya, tapi kita lebih pada fungsinya. Karena ini melindungi ya otak kita, karena seluruhnya pusat koordinasi ya yang ada di tubuh kita berpusat pada otak ya, termasuk penglihatan, nanti tadi penciuman ya, berpikir dan lain-lain di otak inilah ya tempatnya. Karena itu Ibu pesankan ya, benar-benarlah ya menggunakan helm itu dalam rangka untuk melindungi ya kesehatan khususnya otak kita ya. Jadi bukan hanya karena takut ditilang saja ya. Nah, giliran polisinya lengah kalian nggak pakai gitu. Makanya banyak kejadian ya, kalau helmnya nggak dipakai tapi juga tidak dikunci begitu ya, akhirnya lepas dan terjadilah kadang geger otak ya. Dan ini sangat vital, sedikit saja ya ada yang retak di sini, akibatnya sangat fatal ya. Karena itu kalian harus benar-benar menjaga ya anugerah Allah ini supaya kita tetap sadar ya, tetap sehat dalam rangka bisa beribadah dengan baik ya tentunya. Nah, kemudian di sini otak sendiri dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Sekarang kita lihat. Otak besar ini sebagai pusat kecerdasan, ini posisinya di sini, atau nama lainnya cerebrum. Pusat kesadaran dan juga keinginan. Nah, jadi ini ya posisinya. Kalau ini tadi depan, ini ya belakang sini ya otak besar kita. Kecerdasan, kesadaran, keinginan diatur di sini. Kalau sampai ini retak, kalian bisa bayangkan ya. Maka hilanglah ini ya fungsinya ya, kesadaran, keinginan, kecerdasan. Kemudian otak tengah. Nah, ini otak tengah di sini posisinya di tengah ya. Ini sebagai pusat refleks, nah mata dan juga pendengaran. Nah, jadi kalau di sini sampai gangguan bagian tengah ini kan bagian agak dalam sebenarnya ya. Kalau sampai ini juga terjadi kerusakan, maka bisa jadi matanya buta ya, atau pendengarannya terganggu. Jadi Masya Allah ya, fungsi otak ini sangat penting sekali. Nah, ini otak tengah. Kemudian otak kecil ya. Nah, otak kecil ini fungsinya sebagai pusat keseimbangan. Nah, makanya kita bisa
berjalan ya seimbang begitu ya. Nah, kalau ini juga terganggu bisa sempoyongan ya, nggak bisa kita bergerak dengan normal ya. Ini otak kecil atau disebut cerebellum. Kemudian ini tadi disebut sumsum tulang belakang, di sini nanti lanjut sampai ke tulang ekor, dan ini tadi sumsum lanjutan atau medulla oblongata ya, yang menghubungkan antara otak dengan ini sumsum tulang belakang. Nah, inilah bagian otak kita ya. Masya Allah. Jadi kerusakan otak ini juga nanti kita akan pelajari bukan hanya karena benturan fisik begitu ya, bisa jadi juga karena misalnya ya obat-obatan terlarang ya, atau misalnya minuman keras, itu juga akan merusak nanti otak kita dari dalam ya. Jadi termasuk sebenarnya ya tontonan, nah pornografi seperti itu juga akan merusak ya otak kita. Jadi jangan dikira ya kalau kita menonton begitu tidak ada pengaruhnya, itu sangat merusak juga ya, yang negatif-negatif termasuk pikiran-pikiran negatif. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya kinerja otak kita. Kemudian sini kita lanjut. Bagian yang selanjutnya tadi adalah sumsum tulang belakang. Menghantarkan impuls ya baik dari otak maupun menuju otak. Kemudian ada lagi sumsum lanjutan. Ini menghubungkan tadi antara sumsum tulang belakang dan juga otak kita. Kemudian sistem saraf tepi ya. Tadi ada dua, ada sistem saraf sadar. Ini adalah mengatur seluruh gerakan yang kita sadari. Seperti kita misalnya mau berolahraga, menggerakkan kepala, ya, menggerakkan badan dan anggota gerak yang lain, maka yang bekerja adalah sistem saraf sadar. Artinya memang gerakan itu kita kehendaki ya. Kemudian ada sistem saraf tidak sadar, ini adalah mengatur gerakan yang tidak kita sadari. Contohnya denyut jantung, ya, tekanan darah, perubahan pupil mata kita, itu kan tidak kita sadari ya. Nah, maka yang bekerja adalah sistem saraf tak sadar. Nah, selanjutnya tadi untuk sistem saraf tak sadar masih dibagi lagi, tadi ada saraf simpatetik dan parasimpatetik. Nah, kedua sistem saraf ini bekerjanya saling berlawanan ya. Nah, ini kita lihat yang parasimpatik mengecilkan pupil, yang simpatiknya memperbesar pupil, tergantung ya rangsangan apa yang kita terima. Kalau misalnya kalau kita melihat cahaya terang, biasanya kita akan membesar ya, kalau terang cenderung bagaimana? Membelok atau menyipit matanya? Kalau lihat cahaya terang. Menyipit. Ya, jadi ini tergantung rangsangan nanti ya. Jadi dua ini saling berlawanan bekerjanya tergantung rangsangan. Misalnya juga ini ya, detak jantung. Kalau misalnya kita lagi deg-degan gitu ya, maka kerja jantung lebih cepat. Maka ketika kita dalam kondisi tenang, biasanya kerja jantung itu lambat, dan seterusnya ini ya. Nah, ada beberapa gerakan ini juga dicatat ya. Kemudian ini kita tadi melihat ada gerak biasa dan gerak refleks. Nah, kita lihat di sini perbedaannya, nggak usah digambar ya ini ya, cukup yang ini saja. Gerak biasa alirannya ya mulai dari rangsangan. Misalnya di sini tadi kita melihat ya, rangsangan misalnya melihat sesuatu objek, maka reseptor tadi, sel saraf reseptor akan meneruskan ke reseptor tadi mata ya, alat indera, kemudian oleh neuron sensorik diteruskan ke otak. Ini kalau gerak sadar ya. Kemudian setelah itu oleh neuron motorik dilanjutkan ke efektor kaki kita. Misalnya kita melihat ini lagi main bola nih misalnya ya. Ada bola di depan kita, mata melihat, maka otak kita berpikir bagaimana nih supaya masuk ke dalam gawang, maka kaki kita menendang ya, lurus misalnya. Posisi kita menuju supaya masuk ke dalam gawang. Nah, maka ini gerakan sadar ya. Kemudian kalau gerak refleks, perbedaannya di sini ya. Kalau gerak refleks ini diteruskannya ke sumsum tulang belakang. Yang tadi pusat sarafnya otak di sini ya. Kalian bisa tambahin otak. Kalau yang gerak refleks dari rangsangan, reseptor, neuron sensorik diteruskannya ke sumsum tulang belakang yang di punggung kita itu, sepanjang punggung kita itu ya, letaknya sumsum tulang belakang. Maka dilanjutkan oleh gerakan ya. Nah, contohnya tadi refleks itu misalnya nih, di sini contohnya.
tangan kita tersentuh lilin ini ya, panas api lilin misalnya, otomatis kita akan langsung ya mengangkat begitu tanpa kita pikir ya gerakannya seperti apa, karena itu tadi kita refleks saja karena panas langsung kita kaget gitu ya. Nah, maka ini disebut gerak refleks. Jadi kita tidak berpikir biasanya ya. Coba kalau orang kaget itu mesti nggak jelas ya ekspresinya ya. Entah dia nanti melompat, entah wajahnya juga bagaimana. Nah, itu disebut gerak refleks karena dia diteruskannya ke sumsum tulang belakang ya, tidak melalui otak sehingga tidak bisa diatur gerakannya seperti apa. Nah, demikian ya untuk hari ini karena waktu kita sudah habis. Insya Allah kita membahas sampai di sini dulu ya. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan nanti sistem hormon dan juga sistem indera ya. Waktu kita kebetulan pas ya jam 11. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung WA Ibu ya karena waktu yang terbatas. Jangan lupa untuk mengupload catatannya kembali ya di Google Classroom. Waktunya masih panjang ya sampai jam 23. Yang penting usahakan setiap tugas hari ini selesaikan hari ini supaya tidak menumpuk ya. Kalau sudah menumpuk nanti menjadi beban ya. Jadi usahakan bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu untuk menjalankan suatu amanah supaya nanti menjadi karakter yang baik ya untuk bekal kehidupan di masa depan ya. Mulai sekaranglah kalian melatih ya karakter-karakter baik sehingga itu menjadi kebiasaan yang baik dan insya Allah juga akan menghasilkan nanti kehidupan yang baik ya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian anak.